Selamat malam para sobat tidak terlihat, kembali lagi dengan gua Gilang Nugroho dan teman gua dan gua Khalid Abdul Rahman di channel YouTube Ludah Pocong Cuh. Kali ini kita ada di segmen santai. Oh, katanya itu doang. Masuknya tapi santai deh. Iya, ulasan terupdate. Oh iya, mantap sekali. Ini oh iya gini, Pak. Aduh, Gilang lupa. pura-pura lupa. Gua lupa. Oh iya. Oh, benar lupa. Udah tak tutupin padahal. Oh iya, mati dibongkar. Jadi lagi. kita ada di segmen santai. Santai. Sebelumnya aku keinget nih. Jadi ulasan terupdate. santai kayak gini tuh adalah ide dari Mas Abi. Oh iya gitu Mas, udah jarang konten. Kok masih konten sama Mas Abi? Udah lama banget aku gak kontengan sama Mas Abi. Jadi thanks to Mas Abi yang sudah menemukan santet seperti ini. Makasih Mas Abi. Makasih Mas Abi. Nah sebelum seperti biasanya sebelum kita masuk ke segmen intinya, kita mau makasih banget para sobat tidak terlihat yang sudah mau mendukung kita sampai sekarang dengan cara mensubscribe YouTube kita ataupun memfollow akun sosial media masing-masing daripada host, bukan ke Lucong. Yes. Karena harus lebih penting daripada Lucong. Enggak Ben. Oh enggak. Ben. Lucong dulu. Lucong nih. dulu. Ini. Follow dulu Lucong baru follow kita ya. Iya. Sama Gila. Kalau mau boleh. Iya. Sama nanti mungkin kalau Mincuh makin banyak komplain kita buatin akun komplain buat Mincuh. Oh iya, teks dari Mincuh. Teks dari Mincuh. Teks dari Lucong dong seharusnya. Teks dari Lucong. Yang kayak di Twitter, Pak. Oh iya. Teks iya, dari iya, Lucong. Benar. Segala kelakuan teks-teksnya anehnya Mincuh kita posting. Benar, kita posting di situ. Ya, soalnya Mincuh ini emang belum kita reveal ya siapakah orangnya. Namun itu ada orang itu. Ada orang itu ada. Dia tuh konsisten di belakang layar. Dan nggak mau muncul keluar emang. Iya, nggak mau muncul keluar. Soalnya kalau muncul keluar jadi nanti pada takut coba. Ini jangan-jangan nggak usah di reveal. Nanti banyak teori-teori wah jangan-jangan nih Adit sama Gilang melakukan pesugihan dengan mengadminkan jin. Nah itu dia. Ini sebenarnya udah masuk bridging ke tema kita. Yes, benar sekali. Jadi apa lu kenapa sama-sama auto terus dead air terus dead air. Ya, lu aja lu gimana? Jadi kali ini kita di santet kali ini kita mau ngebahas tentang pesugihan. Lebih tepatnya adalah rumah-rumah, ciri-ciri rumah yang ada pesugihannya. Nah, kalau dulu kita pernah ngebahas di episode pertama tapi di podcast ya. Itu kan ada kuliner angker. Yang rumah-rumah makan, ciri-ciri gimana sih yang ada pesugihannya. Nah, sekarang ini rumah-rumah apa aja yang ada ciri-ciri memakai pesugihan. Jadi ini ada kaitannya sama bentar lagi kan Idul Fitri ya. Apa kaitannya? Buat kalian yang julid ya. Jadi nanti ketika main ke rumah teman kalian cari itu. Siapa tahu ada salah satu dari 5 tanda-tanda ini. Nanti setelah kalian silaturahmi makan kan, terus mau pulang rumah Anda pesugihan. Anjir langsung kayak gitu. Langsung bikin dosa lagi, Pak. Bikin dosa lagi. Oke, habis itu paling suruh bayar itu kalian makan apa aja di situ. Tapi ini nggak sih men, lu pernah ngerasa kayak lu pernah lewat suatu rumah terus hawanya nggak enak aja gitu? Ada lah, nanti ada yang mau tak sampaikan. Ada satu rumah. Kalau itu aku fix itu yakin itu pasti rumah pesugihan. Kalau nggak rumah pesugihan itu pasti rumah dukun. Oh gitu ya? Hawanya pokoknya aneh aja. Nah, itu bukan hawanya aneh, bangunannya agak aneh. Bangunannya kayak apa? Oh ini mau masuk itu dulu kali ya. Ini rumah sih. Jadi ini rumah khusus rumah ya? Ini rumah. Jadi kalau kalian ke Gunung Kidul, lewat Jalan Wonosari, saya ke atas kan, lewat Patuk itu, Bukit Bintang laris terus, ada hutan Tahura. Oh yang pertigaan tapi belok kanan ya? Bukan, kamu tahu hutan Tahura nggak? Taman hutan raya atau hutan raya itu. Pokoknya mau ke Gunung Kidul, abis itu kan dari Bukit Bintang kemana? Masih jauh. Masih jauh. Abis itu sampai bundaran Kota Wonosari. Wah jauh bener. Iya sampai bundaran itu kan kalau kita ke pantai ke kanan tuh. Iya. Iya kan? Ada gitu. perlimaan itu. Tapi kamu ingat daerah situ? Oh, gue tahu bundarannya tapi jauh banget Pak. Gue kira tuh yang kan kalau nggak salah tuh di Bukit Bintang tuh kayak ada hidden spot. Jadi kalau misalkan lo naik ke Bukit Bintang ada jalan pertigaan tuh. Ada, tahu. Lo belok kanan terus kayak ada ternyata kayak ada bagian Bukit Bintang tapi yang nggak dikelola Ya, dikelola itu kan. Ya kalau sekarang tuh sudah terkelola. Oh, udah kelola ya? Sudah terkelola. Selama itu bagus view-nya sih. Tembusnya tapi masih kayak hutan-hutan gitu. Kayak tembusnya hutan pinus Tengger. Tapi yang tak sampaikan ini bukan di situ, men. Jadi bukan di mana. Bundaran perlimaan Kota Wonosari kalau ke kanan tuh mau ke pantai. Nah, ikut aja jalan itu. Ikut aja ntar kiri jalan. Oh, di pinggir jalan. Tepat pinggir jalan itu. Jadi itu tuh hutan. Ada satu rumah. Tingkat 2, catnya warna hitam, depan tuh banyak patung. Patung cewek lah, patung sinden dulu. Patung buaya, patung hewan, monyet, banyak banget di situ. Dan rumahnya itu aku inget tahun 2015-2014 tuh masih ada isinya. Masih ada kayak aktivitas orang, masih bersih. Sekarang terbengkalai.
Gila ya. Jadi itu salah satu spot yang mungkin kalau aku nggak tahu kalau mungkin udah ada apa YouTuber lain atau mungkin yang kesana konten ke situ aku nggak tahu, tapi yang jelas itu namanya pun aku juga nggak tahu sih kalau di internet tuh namanya apa. Yang jelas aku tahu rumah itu. Mungkin ada orang Wonosari yang dengar kita. Mungkin ada teman-teman dari Wonosari atau mungkin ada yang pernah tinggal di situ. Lah, tinggal di sana apa ya? Nggak tahu, mungkin keluarga dukunnya mungkin. Waduh. Mau merefill atau gimana? Keluarga dukun ya. Kalau enggak mungkin karena kalian ini terlalu underestimate gitu mungkin dia menyampaikan itu ya cuma buat seni-seni aja. Seni pesugihan. Seni pesugihan. Pesugihan adalah seni. Seni Pak, seni ini, seni ilmu merubah hitam. wujud orang jadi bentuk hewan itu kan Seni ya. seni ilmu hitam. Oke, jadi ini kita nggak akan panjang lebar yang nanti jatuhnya di podcast. Nah, sekarang kita akan ini ya menyebutkan untuk sobat-sobat tidak terlihat sekalian 5 tanda-tanda rumah itu adalah hasil pesugihan. Ataupun bekas pesugihan. Atau bekas pesugihan. Yang penting ada yang aneh gitu lah. Yang pertama mau siapa yang Gua duluan. Ciri-cirinya tuh sebenarnya ini cukup subjektif ya. Dia tuh nih kita mesti cantumin apa namanya? Kita dapat artikelnya dari mana. Kita nge-source. Di sini enggak nanti sebenarnya kalau gua editor langsung ini nutup buka kita berdua. Ya, enggak apa. Bukan kita tidak menjual, tenang aja. Jadi dari sonora.id ada salah satu artikel yang berjudul percaya atau tidak, ini 5 ciri-ciri rumah yang berasal dari pesugihan. Jadi poinnya di sini adalah rumah ini tuh hasil duitnya tuh dari pesugihan. Yes. Nah di poin pertama tuh mereka bilang mewah dan angker. Jadi sebenarnya ini sebenarnya keputusan orang yang ingin melakukan pesugihan yang bisa jadi rumahnya sederhana asalkan duitnya banyak kan itu bisa jadi kan. Iya. Tapi di sini si jurnalis Sonora tuh bilang rumah itu ciri-cirinya tuh mewah dan angker. Jadi kalau misalkan kalian menemukan rumah mewah tiba-tiba, maksudnya tiba-tiba gimana? Tiba-tiba dalam satu malam berdiri rumah mewah di dalam rumah lu gitu. Ya itu sudah fix pesugihan, panggil polisi aja coy. Tiba-tiba langsung ada istana di depan rumah. Iya, bodo amat itu. Tiba-tiba ada istana Ratu Balkis gitu di depan rumah. Waduh, dipindahkan. Hasil jin kan itu. Dipindahkan sama pengikut Nabi Sulaiman. Bisa jadi itu apa namanya? Pesugihan. Mewah dan angker. Suasana angker. Gue mau feedback ya. Kalau menurutku ya, rumah hasil pesugihan itu pasti mewah. Nah gitu. Kenapa? Karena kalau menurutku lah ya, perspektif pribadi, ketika orang itu memutuskan untuk pesugihan, pasti dia ingin dilihat kaya. Tahu nggak? Nggak mungkin kan mau pesugihan, emang dia mau menyembunyikan. Cuman kan pasti akan kelihatan gaya hidupnya gitu. Karena kenapa dia sampai mau pesugihan? Ya, karena dia udah nggak tahan miskin kan. Nggak tahan miskin, pengen kaya, pengen punya, dan itu pasti efek ya ini ke pola pikir orang sih. Iya. Orang yang ya mohon maaf, yang melakukan pesugihan itu kan ya pasti ini kan ada yang terganggu dari pola pikirnya gitu. Dia ada tekanan tertentu dari finansial, mengharuskan dia melakukan itu dan jadi kaya. Iya. Jadi kalau menurut gue itu make sense. Tapi ini juga sih, gue pengen nambahin poin-poin yang yang tadi juga. Kalau misalnya kenapa orang-orang pesugihan itu rumahnya kaya-kaya? Kayaknya emang ada aturan, gue lupa. Kayak ada aturannya kalau dalam pesugihan itu mesti cepet-cepet menghabiskan uangnya. Iya. Soalnya, gitu ya. Soalnya termasuknya uang goib gitu kan. Jadi bisa jadi pas lu udah membelanjakan uangnya, si yang terima uangnya tiba-tiba hilang aja gitu kayak nggak tahu kemana. Kayak kuota gitu ya. Ya kayak kuota Pak. Iya kan, berlaku sebulan gitu kan. Oh iya. Berlaku sampai jam 12 malam. Berarti kuota ini praktik pesugihan. Tadi yang pertama ya, terus ini kedua. Kedua itu terdapat wangi-wangian aneh. Nah, jadi kalau misal besok pas lebaran kalian itu masuk ke sebuah rumah gitu kan, bau wangi-wangian aneh kayak opor. Itu. Nah, itu tandanya Idul Fitri ya, bukan pesugihan. Wajar itu masuk aja. Tapi kalau di tengah kalian makan opor gitu ya, jam berapa sih abis Idul Fitri itu kan paling jam 10-an gitu ya. Waktu silaturahmi itu kan. Baru makan, padahal kalian masih udah pakai masker kan, masih jaga protokol kesehatan kan? Makannya pakai masker. Oh iya, berarti makan nggak pakai masker dong? Iya. Berarti waktu silaturahmi pakai masker, Iya. abis itu makan masker dilepas, abis itu pakai masker lagi. Maskernya dimasukin opor. Itu fix pesugihan. Opor masker. Apa? Udah amat sih. Opor masker. Jadi nama makanan cok. Opor masker. Sampah.
Udah amat guys. Itu bakal jadi makanan dan kalau misalkan harga masker tuh sampai sekarang masih melambung tinggi. Ini sebagai pengganti ayam kita makan masker. Tapi diharapkan dengan makan masker kalian akan terjaga kesehatan. Iya. Kan di sini tersumbat tuh. Mati langsung. Wah. Corona gak bakal masuk tapi kan langsung mati. Aduh, meninggal. Gitu. Jadi tadi gua lanjut ya kalau waktu silaturahmi udah pakai masker gitu, kalian mencium bau menyan atau dupa, fix itu. Tutup sugihan. Atau bisa jadi opora emang dimasukin menyan. Menyan. Kalau enggak itu varian bumbu baru kali. Iya. Opora dimasukin bunga 7 rupa. Oh iya, bisa jadi. Bisa jadi kan. Tapi kan varian sendiri. Iya benar-benar. Tapi siapa tahu bunga 7 rupa tuh mengandung apa ya, rasa tersendiri kan. Iya. Banyak sih emang kalau di Jawa itu kan banyak ini ya. Iya, banyak istilah-istilah kan. Iya, banyak istilah-istilah yang jangan ditelan mentah-mentah. Iya. Kayak istilah ketupat kayak ngaku olepat kayak gitu kan. Iya, benar. Benar gitu. banyak lah kayak gitu. Banyak. Oke, terus ketiga apa? Ketiga itu ada muncul penampakan. Jadi kalau misalkan kalian nanti bertamu ataupun merasa kalian punya teman yang bisa jadi rumah itu bekas pesugihan tapi temanmu nggak tahu, terus sering muncul ciri-ciri yang 3 tadi, kayak rumahnya mewah tapi hawanya angker, terus ada wangi-wangian yang nggak jelas dari mana asal, terus ada penampakan. Bisa jadi rumah teman kalian yang ditempatin tuh bekas pesugihan ataupun orang tuanya memang hasil pesugihan, melakukan pesugihan. Orang tua hasil pesugihan itu ya. Jadi ini lebaran ini momentum untuk membuktikan, untuk mengetes. Mungkin kalian julid sama teman kalian nih, ini si Gilang tiba-tiba kaya nih, besok main ke rumahnya sambil buat konten. Tapi bisa jadi orang-orang kayak gitu tuh tertutup nggak sih? Mereka tuh bakal menutup rapat-rapat. Kalau seharusnya iyalah. Iya, cuman kalau setauku ya orang-orang kayak gitu kan nggak long last. Paling bertahan berapa tahun, habis itu udah. Maksudnya udah tuh gimana? Kekayaannya itu kan pesugihan ada jangka waktunya. Tapi kan bisa diperpanjang kontraknya. Iya, itu kan harus pindah biasanya. Atau mungkin kayak itu yang biasa-biasa kayak apa? Di YouTube tuh hampir dijadikan korban pesugihan kayak gitu bisa jadi kan. Iya, tapi rata-rata pasti orang yang melakukan itu ya, itu hidup di suatu daerah nggak akan lama dan dia akan harus pindah karena terlalu mencolok maksudnya. Iya, karena lama-lama kan pasti kecium tuh. Cium kayak dirimu ingat dulu yang apa, pesugihan rumah pocong. Yang dicerita itu dulu episode awal. Yang rumah ini dulu bekas pesugihan, ditinggal sama yang ini, yang punya pocongannya tuh keliaran. Waduh, ya Allah, keliaran. Lupa dulu. Itu udah pernah kita bawain dulu. Jadi kayak gitu. Nah, itu tadi yang ketiga ya. Terus ada yang menampakkan. Yang keempat ini di rumah itu banyak pernak-pernik nggak wajar. Jadi kalau ini emang sudah semakin kelihatan sih. Kayak yang rumah tak ceritain di Gunung Tidul tadi, itu sangat gak wajar itu. Bayangin aja di depan rumah ada patung cewek sinden, ada patung buaya, patung monyet. Di atas rumah ada patung burung gagak. Itu kan aneh sekali. Catnya hitam lagi. Waduh, itu semakin sangat creepy. Tengah hutan lagi. Iya, itu. Creepy sekali itu. Jadi kalau kalian nemuin pernak-pernik, terutama patung sih. Patung itu sangat akrab dengan hal-hal kayak gitu ya. Iya, karena kan rumah paling nyaman buat jin di patung. Iya, soalnya di Islam kan nggak boleh pakai patung. Iya, benar. Bahkan masang foto itu juga masih diperdebatkan. Iya, ada yang boleh, ada yang enggak. Ada yang enggak. Patung anjir ya. Tapi memang patung creepy sih. Bener patung. Terus yang terakhir apa? Yang terakhir tuh terdapat ruangan rahasia di rumahnya. Nah, ini biasanya tuh secret chamber. Secret chamber. Itu tuh yang paling mencolok banget sih. Kayak kalau misalkan lu yang mencolok dalam artian rahasia. Maksudnya kalau bisa menemukan gitu ya. Kalau bisa menemukan. Kalau bisa menemukan udah fix itu. Itu udah fix. Kayak sebenarnya ini berlaku juga untuk kayak di rumah makan sih. Bener. Jadi nggak cuma di rumah biasa doang, tapi di rumah makan biasanya kalau ada yang pakai pesugihan juga pasti bahkan ada satu ruangan yang sangat dijaga sama yang punya ini untuk tidak ketahuan sama orang lain, apalagi dari orang luar. Bener. Begitu. Dan kalau mungkin untuk letaknya ruangan rahasia itu kalau di rumah ya, itu biasanya ada satu kamar yang nggak boleh dimasukin. Gitu. Dan biasanya ruangannya sempit-sempit aja gitu. Iya. Karena untuk kebutuhannya satu orang doang kan. Iya. Sempit gelap. Seperti itu. Nah, itu tadi ya sobat tidak terlihat ada 5 tanda-tanda rumah itu hasil pesugihan. Hasil pesugihan.
Jikalau kalian mempunyai fakta-fakta unik lagi, nggak melulu tentang pesugihan ya, pokoknya apa namanya, kalian menemukan artikel menarik nih yang pengen dibawain sama kita, bisa kasih linknya ke kita via DM Lucong ataupun DM gua sama Adit. Untuk dibawakan seperti ini lagi. Dan kalau misalnya kalian suka kontennya, kalian bisa klik subscribe. Kita kan tuh kayak gini-gini seolah-olah di bawah sini ada bakal tombol. Enggak, gua kasih enggak. Sulit. belum sampai. Kita gini-gini aja kan di bawah itu ada tombolnya. Jadi kalau posisiku tuh subscribe tuh ada di posisi kanan. Jangan ngarang, Pak. Kalau nggak kanan kiri lah, Pak. Jangan sampai kita salah nunjuk dislike gitu. Nah, nggak apa-apa, terserah kalian untuk mau dislike atau terserah kalian ya. Yang penting kita tuh sekarang engagement dulu. Iya. Iya kan, soalnya ternyata tombol like dan dislike tuh nggak terpengaruh apa-apa ya. Bener kan? Interaksi videonya. Bener. Yang penting kalian banyak komen aja lah ya, entah debat atau menghujat kita nggak apa-apa. Bisa di-share juga ataupun di-subscribe. Itu aja ya kalian. Soalnya kalau untuk video-video yang kayak gini-gini, yang untuk video-video YouTube kita bakal keep under 15 menit biar kalian bisa menghemat waktu kalian untuk melakukan hal tidak berguna lainnya. Benar. Selain menonton video ini. Benar sekali. Kalau gitu, gua Gang Nugroho dan juga teman gua. Dan gua Hadi Abdurrahman. Kami berdua undur diri. Dari ruang visual kalian. Salam Lucong.